Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kembali kita membahas tentang seputaran trotolan ya. Masih banyak juga yang bertanya, Mas, bagaimana sih cara membedakan jantan ataupun betina pada trotolan murai batu. Ya, sebenarnya sudah pernah saya sampaikan dan banyak sekali trik-triknya. Dan mungkin teman-teman bisa juga dapatkan dari video orang lain, karena triknya itu banyak sekali ya. Cuma kalau saya ya gampang aja sebenarnya, melihat dari segi postur, paruh, kaki, kepekatan bulu itu udah kelihatan ya, biasanya bisa diprediksi jantan atau betina. Ataupun kita mungkin ragu dengan trotolan yang gambling ya, itu bisa juga ada, kita lihat ada triknya juga ya. Ciri-ciri trotol gambling itu bisa kita pastikan betina atau jantan ya. Oke, kalau gitu kita kasih makannya dulu. Oke, ini udah kita kasih makan. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut pembahasannya. Cara-cara ciri-ciri melihat murai batu jantan atau betina ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sudah pernah saya sampaikan bahwasanya untuk melihat murai batu trotol jantan atau betina itu bisa dilihat dari warna bulu. Warna bulu seperti apa ya? Jadi warna bulunya, apalagi kalau misalkan murai batu ini satu tetasan ya. Contoh ini kan satu tetasan ya. Nah, dua ekor ini satu tetasan. Nah, cara lihatnya itu gampang sekali ya teman-teman. Yaitu kalau bulunya pekat ya, hitamnya itu lebih pekat dari temannya. Nah, itu bisa dikatakan murai batu tersebut sudah diprediksi jantan ya. Nah, tapi kalau bulunya abu agak kelabu ya. Nah, contoh ya bulu pekat itu seperti apa. Nah, ini agak pekat sebenarnya, dan itu udah kelihatan itu kayaknya warna bulunya lebih ke abu-abu ya. Nah, ini bisa lihat ya, antara dua ekor ini lebih pekat kan. Nah, jadi dari warna bulu aja kita sudah bisa memprediksi kalau dia satu tetasan. Tapi kalau misalkan teman-teman beli di ombyokan, itu agak susah ya. Dan juga kalau sekarang kayaknya nggak ada ombyokan ya, jatuhnya udah ada trotol garansi jantan ataupun betina, dan paling gambling ya. Kalau gambling saya sarankan nggak usah dibeli dulu ya. Pastikan aja itu betina, jangan dibeli. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kita bisa lihat dari kakinya ya. Kalau teman-teman penangkarnya langsung, pada saat pemasangan ring itu udah kelihatan kaki jantan ataupun betina. Kalau kaki jantan itu dia lebih besar ya, masukkan ringnya juga agak susah ya, apalagi yang jenis kakinya yang besar ya. Tapi kalau jenis kakinya kecil, turunan dari bapakan ini kaki kecil ya, mungkin hampir sama, cuma ada perbedaan antara jantan dan betinanya ya. Nah, itu dari segi kaki. Kemudian kepala, saya juga lihat dari kepala. Kalau kepala jantan itu lebih besar. Nah, ini contohnya nih. Ini lumayan besar, dikatakan lumayan besar nih. Nih yang di sini yang paling dekat. Nah, ini kan kecil ya, ceper gitu kepalanya ya. Nah, bisa kelihatan dari situ juga ya. Kemudian kalau kepala sudah kita lihat, kaki sudah kita lihat, kita bisa. Oke, maaf ya teman-teman, tadi videonya terjeda karena HP-nya ngasih peringatan panas tadi ya. Karena kita dari tempat panas, sekarang udah tempat dingin, udah jeda agak lama. Nah, lanjut. Kemudian dari segi ekor ya teman-teman. Nah, ini ekor itu bisa memastikan ya. Kalau saya terakhirnya itu di ekor sebenarnya. Kalau dari kepala, kaki, kemudian kepekatan bulu tadi sudah, barulah kita di ekor terakhir itu. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu indukannya ya. Indukannya ini tipe ekor panjang atau ekor pendek. Kalau ekor panjang, berapa dulu panjangnya. Nah, kemudian kalau ekor pendek sedang, itu bisa kita baca ya teman-teman. Karena kalau ekor panjang itu kadang trotolannya aja udah panjang juga yang betinanya ya, ekornya. Nah, kalau untuk yang jantannya itu biasanya lebih panjang lagi. Nah, kalau misalkan ekornya 16-an sampai 17, itu biasanya kalau yang betina
itu nyaris sejajar antara ekor putih dan hitam. Nah, bisa dikatakan sejajar lah ya. Nah, kalaupun yang jantannya itu yang trotolan umur 1,5 sampai 2 bulan itu biasanya di atas ekor putih. Jadi ekor hitamnya itu agak timbul ya. Misalnya ini ekor putih, nah ini ekor hitam, nah, agak segini lah jaraknya. Nah, kalau dia betina dia biasanya paling gini mentoknya ya, atau rapat sejajar. Nah, ini antara telunjuk saya sama jari tengahnya, ini contoh aja ya teman-teman. Nanti kita langsung tangkap. Nah, oke, sekarang kita tangkap dulu. Nah, ini udah kita tangkap ya teman-teman. Ini yang kita prediksi tadi jantan, tapi di akhir ragunya ini di ekor ya. Nah, ekornya ini bisa dikatakan hampir sejajar ya antara, nah ini tuh antara putih dan hitam ya, ekor putih dan hitamnya bisa dilihat di sini sejajar ya, hampir sejajar, nyaris sejajar. Nah, kadang kalau masih umur 1,5 bulan atau di bawah 1,5 bulan atau dikatakan sebulan lah ya, itu biasanya masih ada jarum di bagian sini. Nah, ini enggak, ini udah full. Ntar kita lihat. Mana sih lihatnya ntar ya. Saya nggak ada pakai tripod. Nah, di bagian sini. Nah, di sini nih. Di sini kalau masih ada jarum, bulu jarum ataupun masih apa namanya, masih merebung, nggak bisa kita lihat karena susah. Nah, itu berarti dia masih bakal panjang lagi ekornya. Nah, kalau segini dia ekornya segini, kemudian masih ada rebung di ujungnya tadi, di pangkal ekornya tadi, menandakan bisa dikatakan jantan. Tapi kalau sudah full, ekornya udah segini full, di sini juga udah full, nggak ada rebung, nah bisa kita pastikan betina. Ya, jadi ini saya agak ragu karena ini dia tidak masuk kategori, dan juga bulunya ini. Nah, bulunya ini memang agak pekat, tapi beda teman-teman. Kalau pekatnya jantan itu, dia sudah mulai ada di sini, di daerah-daerah pinggir sayapnya ini ya. Gimana sih megangnya? Nah, daerah-daerah sini, ya, punggung sini, itu udah mulai ada. Nah, ini dia belum. Nah, sudah keluar, tapi kayaknya abu-abu. Nah, makanya ini jangan sampai terkecoh seperti ini nih. Kalau kita lihat dari kepala besar, paruh besar, kaki juga besar nih. Nah, tapi gitu tadi. Nah, kemudian kita tangkap betinanya ya. Nah, ini teman-teman. Ini betina ya. Nah, bisa kita lihat dari paruhnya nih, runcing paruhnya ya, bukan tebal kayak tadi ya. Nah, runcing. Dan kepalanya juga kecil, kakinya bisa teman-teman lihat nih, kecil sekali ya. Beda kayak yang tadi teman-teman ya. Nah, kakinya kecil. Nah, ini nih jarinya juga kecil ya. Nah, pendek kakinya juga. Kalau jantan itu kakinya panjang ya. Nah, jadi terlihat ya dari segi fisik aja udah kelihatan. Apalagi ini bulunya lebih ke abu-abu nih. Nah, sebenarnya ini kemarin ada 3 ekor ya. Yang 1 ekornya itu mati. Yang mati itu sudah saya prediksi jantan, kuat. Saya prediksi kuat jantan ya, karena memang dari ciri-cirinya itu semuanya ya, dari kepalanya besar, badannya besar, warnanya udah pekat ya, kakinya juga besar. Nah, makanya saya berani pastikan yang kemarin itu jantan ya. Nah, kalau yang ini udah positif betina. Nah, yang ini yang ragu, cuma karena di akhir tadi kita lihat ekornya cuma sebatas itu. Nah, berani saya katakan dia ini betina ya, yang itu di dalam kandang ya. Nah, kenapa seperti itu teman-teman sekalian? Karena bapakannya ekornya lumayan panjang, dan juga saya punya Borneo yang ekornya cuma 14. Itu anakannya ekornya lebih panjang ya. Kalau yang jantan itu ekornya panjang ya, nggak sejajar kayak gitu. Kalaupun dia misalnya Borneo, ini juga belum masuk kategori jantan ya, gitu. Nah, jadi itulah teman-teman, jangan sampai terkecoh ataupun salah dalam memilih trotol jantan betina. Sebenarnya gampang-gampang susah ya. Giliran yang gampang ya seperti ini, gampang sekali ya. Dari kakinya lihat kecil, kepalanya kecil, paruhnya kecil. Nah, tiba dengan yang seperti ini, dapat yang seperti ini, kita jadi bingung. Tapi bisa kita mantapkan dengan ciri-ciri yang kita ketahui tadi ya. Jadi itulah teman-teman cara melihat murai batu jantan dan betina dengan detail.
Kalau dia satu tetasan ya, kalau satu tetasan itu lebih enak ya. Lihat aja yang bodinya bulat, besar, panjang, kakinya besar, panjang juga, kepala besar, warna pekat ya udah positif ya. Tapi kalau misalkan kita nyarinya di ombyokan ataupun di depot yang mungkin udah bermacam-macam terah ya, anakannya entah dari indukan mana-mana aja, kita nggak tahu juga papakannya seperti apa ya, kita harus lebih berhati-hati, jangan sampai kita rugi waktu. Kalaupun depot yang ngasih garansi ya, kita juga rugi waktu dan pakan. Oke, segitu dulu, terima kasih sudah menonton dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.